Hello, anak-anak kelas 1 SD Marsudirini Surakarta. How are you? I hope you are fine. Iya, selamat bertemu lagi dengan Sir Erik di pelajaran bahasa Inggris jarak jauh ya. Dan hello, apa kabar Bapak Ibu sekalian, para eyang, para kakak dan siapa saja yang mendampingi anak-anak dalam belajar bahasa Inggris. Apa kabar? Sekiranya juga baik keadaannya, segala usahanya, bisnisnya, pekerjaannya lancar senantiasa diberkati Tuhan. Ya, anak-anak kelas 1 yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya, ini benar-benar pagi ya, Nak ya. Jam 3.54 ya. Ini Sir Erik membuat video pembelajaran ini jam 3.54 pagi ya. Oke, ini di pertemuan keberapa, Nak? Kita lihat. Yes, meeting 12 November 9, 2021 sudah sampai di pertemuan ke-12. Nah, kita berjalan bersama-sama mengarungi pelajaran bahasa Inggris jarak jauh ya, berpetualang dalam bahasa ya. Sir Erik suka menggunakan kata perjalanan karena memang kita berjalan ya, kita berpetualang ya dalam bahasa ya. Meeting 12 November 9 2021 ya. Sebentar, Sir Erik besarkan kamera Sir Erik. Ya, oke. Ya, kita lihat anak-anakku sekalian apa yang sudah Sir Erik siapkan. Oh, pengumuman dulu ya. Anak-anak, Sir Erik masih dalam perjalanan menyelesaikan memeriksa tugas anak-anak. Ya, untuk anak-anak yang penampilannya belum Sir Erik tinjau dan nilai, Sir Erik mohon anak-anak tetap sabar menunggu ya. Sudah ada yang Sir Erik nilai dan juga ada yang belum ya. Dan tetap menyimpan file penampilan anak-anak di dalam memori HP karena tadi sewaktu Sir Erik memeriksa tugas ada yang ya mungkin tanpa sengaja filenya terhapus ya, sehingga Sir Erik harus meminta tolong untuk mengirimkannya lagi. Jadi tetaplah menyimpan di file penampilan anak-anak ya, tetap menyimpan file penampilan anak-anak di dalam memori handphone. Dan sebaiknya jangan menghapus tugas anak-anak di layar WhatsApp Sir Erik ya. Sebaiknya jangan menghapus tugas anak-anak di layar WhatsApp Sir Erik. Karena apa? Supaya anak-anak bisa memeriksa kelengkapan tugasnya di kemudian hari ya. Dan yang lebih menyenangkan lagi, itu bisa digunakan sebagai sejarah perjalanan ya, sejarah pelajaran bagaimana anak-anak belajar dengan Sir Erik dari awal kita membangunnya dengan menggunakan I and verb ya kan, sampai seterusnya nanti jika Tuhan menghendaki Sir Erik untuk tetap mengajar anak-anak sampai kelas 3 ya. Terus kita bisa melihat perjalanannya dari waktu ke waktu bagaimana kita belajar bahasa Inggris. Ya, Nak ya. Itu pesan Sir Erik untuk anak-anak yang belum Sir Erik periksa. Sir Erik mohon untuk tetap menunggu dengan sabar, tidak perlu mengirim chat apapun untuk menanyakan tugas karena itu nanti malah membuat teksnya melompat ya, melompat mundur malahannya. Dan tetap menyimpan file penampilan anak-anak di memori handphone dan sebaiknya jangan menghapus tugas anak-anak di layar WhatsApp Sir Erik ya. Oke, berikutnya. Oh, doa dulu. Ya, berdoa dulu. Anak-anak sambil berdoa, sambil menghafal kata kerja, ya kan, sambil berkata-kata dalam bahasa Inggris juga, ya. Kemarin ada tambah satu kalimat ya, kita ulang lagi. Masih ingat cara mengajaknya? Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents and you meet our needs. God,
We will always need you. We need your wisdom and we need your guidance. Mudah-mudahan sudah semakin hafal ya anak-anak. Ya, let's pray, shall we? Mari berdoa. Tuhan, aku berterima kasih kepadamu karena Engkau baik. Aku berterima kasih kepadamu karena Engkau memberkati aku, Engkau memberkati orang tuaku, dan Engkau memenuhi kebutuhan kami. Tuhan, kami akan selalu membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan hikmat-Mu, dan kami membutuhkan tuntunan-Mu. Gitu ya bahasa Indonesianya. Yuk, sekali lagi yuk. Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents and you meet our needs. God, we will always need you. We need your wisdom and we need your guidance. Oke, sampai di situ ya. Gunakanlah doa ini dalam doa anak-anak keseharian ya, sambil berdoa, sambil belajar kata kerja, sambil menghafal kata kerja, dan juga bisa menggunakannya dalam bentuk kalimat. Suatu saat kelak, jika sudah selesai doanya, ya kita bisa membuat big project lagi ya. Oke. Berikutnya, oh ini ya. Sir Eric ingin memperkenalkan sebuah expressions lagi, sebuah expressions yang baru, new expression, ya, ungkapan yang baru, ya, untuk menarik perhatian seseorang, getting someone's attention, menarik perhatian seseorang, menggunakan kalimat, ya, menggunakan kalimat excuse me. Ya, excuse me. Ada yang mengatakan may, ya, excuse me. Ya, ada yang mengayun seperti itu ngomongnya. Tetapi ada juga yang excuse me, selesai, me gitu aja. Ada yang may, ada yang me, ya sama saja. Oke, oke. Anak-anak, walaupun cuma dua kata, tetapi ini adalah kalimat. Karena apa? Ya, kalimatnya kata kerjanya pada kata excuse. Ya, I-nya tidak disebut, you-nya tidak disebut di depan. Ini di sini ada you sebenarnya, oke, tetapi tidak disebut. Ya, yang disebut langsung kata kerjanya dan langsung benda di belakangnya. Me di sini adalah benda juga, makanya Sir Eric kasih tanda merah. Oke, Sir Eric ingin mengajarkan kata X, cara mengatakan kata excuse. Sebentar, Sir Eric stop share dulu. Oke. Mungkin untuk oke, kalau dibagi bisa ada 3 suara, suara suara ek, suara ek, oke, anak-anak bisa membayangkannya, suara 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 oke. Lalu kius, tidak begitu sulit ini. Kius, excuse, oke. Kius, 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 excuse, oke. Kalau dipisah-pisah bisa lebih jelas ya. Excuse me, ya mudah ini. Seperti yang saya contohkan tadi, ada orang Amerika yang mengatakannya mengayun ya, may. Tapi bisa juga langsung aja, me. Terserah anak-anak pilih yang mana. Mulut Sir Eric berubah gerakannya ya, may, me. Ya, excuse me,
Ada yang excuse me, sama ya, may, me, ya, sikap mulutnya berubah ya, berbeda. Oke, excuse me, ya, untuk menarik perhatian seseorang ya. Oke, anak-anak bisa latih tadi, anak-anak bisa melatih mengatakannya pelan-pelan, lambat dulu. Excuse me. Oke. Oke, lalu ya kita kembali ke screen. Ya, artinya permisi, nak. Dalam hal ini artinya permisi. Ya, excuse me, ada yang mengatakan permisi, ada yang mengatakan maaf, ya. Tetapi ini permisi, lebih tepat dikatakan sebagai permisi dalam bahasa Indonesia, karena sedang menarik perhatian seseorang, getting someone's attention. Ya, excuse me. Oke. Berikutnya adalah, oh ini, ya, Sir Erik akan bercerita tentang see you. Ya. Mengapa Sir Erik memilih see you daripada goodbye untuk pamit? Ya, stop. Share dulu ya. Anak-anak, dalam perjalanan Sir Erik memeriksa tugas anak-anak, ada satu anak yang mengatakan goodbye. Ya, ada satu anak yang mengatakan goodbye. Kata goodbye itu tidak salah. Ya, memang goodbye untuk pamit. Ya, dadah gitu. Goodbye itu betul. Ya, Sir Erik katakan sekali lagi, goodbye itu betul untuk pamit. Ya, betul. Ya. Tetapi Sir Erik tidak menggunakan goodbye. Ya, mengapa? Ya. Sir Erik lebih suka menggunakan see you. Ya, mengapa menggunakan see you? Karena see you adalah kalimat. Mudah sekali. Alasannya sederhana sekali. Alasannya sederhana sekali karena see you adalah kalimat, sementara goodbye bukan. Ya, goodbye bukan kalimat, ya. Tetapi see you adalah kalimat. Kita lihat di screen tadi. Nah, ini see you adalah kalimat, sementara goodbye bukan. Ya, anak-anak bisa melihat yang diwarna hijau itu adalah kata kerjanya, dan you yang di belakang berwarna merah itu adalah kata bendanya. Ya, anak-anak masih ingat penjelasan Sir Erik ya? Nanti kita akan melihat penjelasan Sir Erik lagi ya. Oke, itu alasannya. See you adalah kalimat, sementara goodbye bukan. Ya, itulah mengapa Sir Erik memilih see you daripada goodbye. Walaupun goodbye betul, ya sekali lagi goodbye betul untuk pamit betul. Oke, kita lihat berikutnya dulu. Nah ini dia. Ini adalah kalimat-kalimat yang anak-anak gunakan, ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang anak-anak gunakan dalam penampilan anak-anak. Excuse me, ini yang terbaru, ya, untuk menarik perhatian seseorang tadi, getting someone's attention, ya, excuse me, permisi gitu ya. Dan kata kerjanya adalah excuse, ya. Di belakang, di depan sini ada kata benda sebenarnya, cuma tidak diucap, ya. Sama juga thank you, ini juga kalimat, ya. Kata kerjanya adalah thank dan ada kata benda di belakangnya. Sebenarnya di sini ada I, ya, I thank you, ya, tetapi I-nya tidak diucap, ya. Lalu see you, ini juga kalimat, ya. Kata kerjanya adalah see. Di depan sini sebenarnya ada I see you, gitu ya. Tetapi I-nya tidak diucap, ya. Ada orang yang mengatakan ini sebagai imperative mood, ya. Ya, jadi excuse me, thank you, see you itu adalah kalimat, ya. Itu adalah kalimat. Ada beberapa apa ya, semacam tinjauan ya, bahwasanya excuse me, thank you, see you itu adalah imperative mood, ya. Orang mengatakan itu sebagai mood perintah, ya. Jadi subjeknya atau kata benda atau merah yang di depan itu tidak disebut, ya. Merah yang di depan itu tidak disebut. Kalau anak-anak sekarang sudah mengetahui ya, merah, hijau, merah, merah yang di depan, hijau di tengah,
merah yang di belakang. Nah, merah yang di depan ini tidak disebut. Jadi tinggal excuse me, thank you, see you. Nah, yang merah yang di depan tidak disebut. Ya, walaupun cuma 2, tetapi sudah kalimat. Karena apa? Ya kita lihat berikutnya. Ya, adalah kalimat karena ada kata kerjanya. Ya, ada kata kerjanya. Coba kita lihat slide halaman berikutnya. Oh, ini dulu. Ya, anak-anak, kalau anak-anak perhatikan, ya, walaupun anak-anak masih di kelas 1, ya, tetap Sir Erik akan perkenalkan ini, ya, 3 dasar pelatihan bahasa Inggris kelas kecil. Yang pertama, language is a gift from God, bahasa adalah hadiah dari Tuhan, ya, itu sudah kita saya pernah ceritakan di beberapa pelajaran yang lalu. Oke. Lalu yang kedua, ini yang penting, the basis of all spoken and written communications is sentence. Ya, ini terbalik ini. Semuanya terbalik. Spoken dulu harusnya. Written-nya ini ya terbalik. Sebentar, Sir Erik perbaiki ya. Spoken adalah lisan, atau ini yang dibalik. Oke, tunggu. Dibalik aja. All written or spoken. Nah, ini dia. Oke. Sudah betul sekarang. Written, tertulis, dan spoken, lisan. Ya. Oke, the basis of all written or spoken communications is sentence. The basis of all written or spoken communication is sentence. Dasar untuk sebuah komunikasi tertulis atau lisan adalah kalimat. Dibetulkan dulu. Atau ya, dasar untuk sebuah komunikasi tertulis atau lisan adalah kalimat. Ya, itulah sebabnya Sir Erik selalu menampilkan segala sesuatunya dalam bentuk kalimat. Tujuannya apa? Supaya anak-anak punya naluri nantinya untuk berkata-kata atau menulis dalam bentuk kalimat. Ya, seperti yang disebutkan di situ. Dasar untuk semua komunikasi tertulis atau penulisan diucap adalah kalimat. Ya. Nah, berikutnya disambung yang di bawah. Ya, the life of a sentence lies on its word. Nyawa atau hidup dari sebuah kalimat terletak pada kata kerjanya. Dengan kata lain, jika tidak ada kata kerjanya, tidak bisa disebut kalimat. Padahal kita butuh yang namanya sentence atau kalimat. Ya, anak-anakku sekalian, itulah sebabnya ya Sir Erik selalu menampilkan segala sesuatunya dalam bentuk kalimat. Maaf. Excuse me, thank you, see you, ya. Walaupun cuma dua kata, tetapi itu adalah kalimat. Disebut kalimat karena apa? Ada kata kerjanya. Excuse, thank, see. Itu dia kata kerjanya, ya. Nah, ini dia. Ini ungkapan-ungkapan untuk penampilan berikutnya. Ya, komplit sekarang. Excuse me, itu untuk getting someone's attention. Lalu how are you, itu untuk greeting, untuk menyapa. Lalu berikutnya ada self introduction atau introducing yourself, ya, menggunakan my name is, I am from class, ya kan, my number is. Lalu thank you very much, itu sering tambahkan very much, ya, dan juga see you, itu untuk penampilan berikutnya. Ya, sudah semakin banyak lagi ya nak ya, yang tadinya cuma sedikit ya. Kalau di penampilan pertama kemarin cuma hello, ya kan, my name is, I am from class, my number is, ya kan. Lalu thank you, ya, sekarang sudah tambah lagi ya. Excuse me, how are you? My name is, I am from class, my number is, thank you very much, see you. Nah,
Ini untuk ungkapan-ungkapan untuk penampilan berikutnya. Anak-anak bisa hafalkan lagi, ya, bisa hafalkan lagi, bisa dihafalkan dulu Mas Suster Erik ya, bisa dihafalkan dulu ya untuk nanti di penampilan berikutnya, ya. Lalu, nah kita bisa mengulang lagi, ya, kita bisa mengulang lagi 8 kalimat yang sudah kita pelajari di pelajaran terdahulu ya. Yang nomor 1 menggunakan he. Oh ini nih, sering mau cerita ini. Nah, kalau diumpamakan sebagai kalau kita mengumpamakan perjalanan belajar bahasa Inggris ini, kita bisa mengumpamakan, mengibaratkannya seperti kita sedang membangun rumah, ya, membangun bangunan. Kalau kita ibaratkan kita sedang membangun rumah, kita sudah sampai lantai 3. Ya. Kita sudah sampai di lantai yang ketiga. Lantai pertama dan lantai kedua, kita membangunnya dengan menggunakan I dan you. Ya. Nah, orangnya ada 2 ya, I dan you. Lalu ditambah 8 kata kerja kan, eat, drink, play, watch, wash, like, sing, dan study. Ini adalah 8 kata kerja yang anak-anak sudah pelajari untuk keperluan penampilan. Tetapi, ya, kalau anak-anak perhatikan, kita juga belajar kata kerja dengan menggunakan cara yang lain. 1, pakai doa, ya kan? Oke. Kedua, pakai lagu, God can do all things. Yang ketiga, pakai berita, masih ingat ya, Indonesians win the Farmers Cup, ya. Yuk kita lihat ya, Seredik masih ada screen-nya kok. Oke. Ya, oke. Nah, kita belajar kata kerja selain 8 itu tadi juga menggunakan doa. Nah, itu yang warna hijau itu. Ada thank, bless, meet, need. Ya, pray-nya di sana belum memenuhi, walaupun itu kata kerja, tetapi saya tidak gunakan pada merah, hijau, merah, walaupun pray itu adalah kata kerja. Jadi di sini ada thank, bless, meet, dan need. Ya, itu kata kerja juga. Kita juga belajar kata kerja menggunakan lagu, bukan? Ya, kita lihat, masih ingat lagunya? Kita lihat lagunya sebentar. Kita cari lagunya dulu. Wait. You find it? Oh, ini dia. Oke. Ya, ada ditambah lagi do, ya. Lift, save, leave. Ya. Nah, itu dia. Menggunakan do, lift, save, dan leave. Ya, ditambah itu ya. Nah, itu kata kerja yang anak-anak bisa hafalkan. Ya, anak-anak bisa nyanyi lagi. God can do all things. His loving hands will lift you and save you always. God can do all things. He will never, ever leave you alone. Ya, sambil bernyanyi lagu, sambil menguatkan hati kita, sambil belajar verb juga ya, dan juga belajar kalimat, itu semuanya dalam bentuk kalimat. Nah ya, oke, makanya saya pilih lagu ini ya, dengan menggunakan lagu ya, dan menggunakan doa ya, oke. Lalu kemarin sempat menggunakan berita ya, yang itu ada Piala Thomas itu ya, anak-anak. Nah ini dia nih. Nah, win ya, the Indonesians win the Thomas Cup nih, win juga kata kerja ya. Jadi kata kerjanya cukup banyak, nah ya, cukup banyak ya yang Sir Erik latihkan melalui melalui ini, dan untuk penampilan ada 8 ya, ditambah kata kerja yang anak-anak kenal dengan doa,
melalui lagu dan juga melalui berita olahraga tadi ya, the Indonesians win the Farmers Cup. Ya, nah anak-anak, yuk kita ingat lagi ke-8 kalimat ini sambil anak-anak mengingat lagi apa yang sudah kita kerjakan di minggu yang lalu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. 1, pakai we ya. We eat rice. We drink water. We play ball. We watch YouTube. We wash hands. Lalu yang nomor 6, we like milk. Susu ya. Berikutnya nomor 7, we sing song. Nomor 8, we study English. Ya, mungkin masih ada beberapa anak yang berjuang untuk mengatakan English. English. Ya, kita ulang sekali lagi ya. We eat rice. We drink water. We play ball. We watch YouTube. We wash hands. We like milk. We sing song. We study English. Anak-anak, tadi tanpa Sir Erik sadari, Sir Erik menggunakan filler words. Ya, kelak Sir Erik akan perkenalkan filler words atau field post atau discourse marker. Ya, oke. Ya, kita lihat ke screen lagi. Apakah masih ada yang Sir Erik siapkan di sana? Oke, ini ungkapan yang untuk berikutnya. Excuse me, how are you? My name is, I am from class, my number is, thank you very much, see you, itu untuk penampilan berikutnya. Apakah masih ada lagi? Sudah? Oh, sudah selesai. Ya, I hope you enjoy the class. Okay, I will see you soon. Ya. Oke, anak-anak sekalian, selesai sudah pertemuan kita pada hari ini. Ya, pertemuan keberapa tadi? Ayo, pertemuan keberapa? Ayo. Pertemuan keberapa, nak? Ke-9 ya. Pertemuan ke-9 hari ini ya. Coba, saudari periksa lagi. Coba, pertemuan keberapa ini? Oh, pertemuan ke-12 ya. Yang 9 tanggalnya ya. Oke. Ya, oke. Cukuplah untuk pertemuan ke-12 pada hari ini, tanggal 9 November. Ya, anak-anak, saudari harap semua yang sudah kita pelajari ini berkesan di hati anak-anak. Itulah harapan saudari ya. Karena kalau berkesan, tentunya pelajaran itu akan tinggal di benak anak-anak. Tetapi kalau nggak berkesan, ya mungkin sulit untuk tinggal di dalam benak anak-anak. Tetapi saudari berharap itu semua berkesan dan anak-anak bisa menikmati belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu penting, pasti akan dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita di masa mendatang. Oke, terima kasih anak-anak sekalian, anak-anak yang dikasih, yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk segala kerjasamanya, luar biasa banget. Saya menikmatinya, terima kasih. Seperti pamit ya, untuk ya kita kembali ke kegiatan kita berikutnya. Oke, terima kasih anak-anak, tetap sehat ya. Tuhan Yesus memberkati. See you.